Pagi, Grace, Gracia, Delvin, Eksa, Nipat, Madina, Eren, Safira, Lionel. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Kak. Iya. Yuk, satu orang pimpin doa dulu sambil kita tunggu teman-teman yang lain, boleh kan? Ada yang bersedia buat pimpin doa? Pagi, Daniel. Pagi Kak. Iya, yuk satu orang pimpin doa dulu dong. Siapa yang bersedia? Jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Yang tidak ada kendala dengan kameranya silakan open cam. Aku aja deh, Kak. Siapa tuh? Ren. Silakan Ren. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ren, thank you. Oke, hari Kamis benar ada kasih tugas nggak? Sorry Kak Bandar lupa. Adakah Kak Bandar kasih tugas dari hari Senin kemarin? Buat hari Kamis ini ada Kak Bandar kasih tugas? Seingat Kak Bandar ada, tapi kayak Kak Bandar ragu. Ada apa enggak sih? Yang tentang bangun ruang sisi lengkung, tapi yang berarti yang kerucut ya? Ya kan? Kita udah kerucut kan? Kerucut tabung. Apa sih kemarin terakhir? Kerucut ya, benar ya? Ya. Ada nggak ininya? Latihannya? Nggak ada ya? Atau belum latihan soal tentang kerucut? Bentar ya, Kak Bandar coba lihat rekaman berarti hari Senin ya, tanggal 3. Bentar ya. Wait. Oke, tentang kerucut. Oh iya, udah ya. Nomor 1, 2, udah. Oke, sip. Nomor 1 dan 2 udah ya. Oke, berarti sekarang kerucut udah aman semua. Kalau udah, Kak Bandar mau masuk ke yang terakhir, yaitu bola. Sudah aman yang kerucut semua? Ada yang ingin ditanyakan dari kerucut? S itu panjang garis pelukisnya, lalu ada namanya selimut. Untuk cari selimut butuh ininya ya, butuh panjang garis pelukisnya. Oh, oke. Yuk, sekarang kita masuk ke yang terakhir, bola. Yang terakhir namanya adalah bola. Nah, kira-kira adik-adik, bola kan umum ya kita tahu ya. Kalian pernah main bola voli, bola kaki gitu kan. Dan kalau bolanya kempes, berarti kan nggak bisa dimainin ya. Bola itu bisa diisi hanya dengan udara. Kalau bisa diisi air, kemungkinan juga bocor juga gitu ya. Bisa ngerembes gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang bola. Mungkin kalian pernah tahu volume bola seperti apa, luas permukaan bola seperti apa. Hanya kabar reminder lagi bahwa untuk bola, bola itu punya luas permukaan keseluruhan ya. Jadi kalau bola kalian menghitung luas permukaan keseluruhannya, itu sama aja dengan luas dari 4 lingkaran. 4 PR kuadrat. PR kuadrat ini kan luas lingkaran ya, atau sama dengan 4 kali luas lingkaran. Nah, lingkarannya tergantung jari-jarinya berapa atau diameter bolanya berapa, tergantung. Ya, kalau bolanya besar seperti sepak bola,
maka dia tergantung diameternya berapa, standar internasionalnya berapa. Tapi kalau bola tenis atau bola pedal ya, lagi hangat, lagi hot tentang pedal. Siapa di sini yang suka main pedal? Nggak, benar, nggak terlalu suka pedal. Ya. Jadi luas permukaan bola itu sebetulnya sama saja dengan luas dari 4 lingkaran. Ya. Oke. Lanjut kita sekarang, itu luas permukaan bola seluruhnya ya. Sekarang luas selimut setengah bola. Jadi kalau bola dipotong setengah, gitu ya, maka berarti kan bolong tuh, tengah-tengahnya ya, bolong ya. Bolongnya jadi gini, misalkan begini, ini gambar, ini kan bola utuh nih. Bolanya bulat ya, memang nggak 3 dimensi ya, dikit-dikit anggap ini bola, anggap dia bola. Lalu bola ini ternyata dipotong setengah, jadinya bentuknya begini. Yang ininya kan kosong ya, atasnya nggak ada sisinya. Yang atas ini kan kosong ya, bisa masuk apa aja, bisa diisi sama apa aja, gitu ya. Jadi memang cuma cangkangnya doang. Selimut setengah bola itu cuma cangkang setengah bola. Kebayang ya, bola kalian potong setengah, maka kan jadi ada 2 cangkang. Nah, masing-masingnya itu disebut dengan selimut setengah bola. Maka kalau selimut setengah bola, berarti itu sama aja dengan setengah dari luas permukaan bola di awal tadi. Kalau luas permukaan bola 4 kali luas lingkaran, maka luas selimut setengah bola itu berarti cuman luas dari 2 lingkaran. Makanya di sini rumusnya adalah 2 pi r kuadrat. Ya, atau 2 kali luas lingkaran. Luas lingkaran. Sampai sini dulu deh, bisa ngebayangin nggak luas bola utuh permukaannya dengan luas bola yang setengah, yang udah dibelet, potong gitu. Tinggal cangkangnya doang. Bisa kebayang? Bisa diilustrasikan nggak, diimajinasikan? Bisa? Aman? Jadi kalau kalian ada bola nganggur, bola kaki yang jelek gitu, punya adik kalian atau punya kakak kalian atau punya kalian sendiri, kalian bisa potong setengah tuh. Bisa potong setengah, terus udah hasilnya dipotong, nah nanti tuh dapat 2 cangkangnya. Kan atasnya kosong ya jadinya ya, nggak bisa ada apa-apa ya, nggak ada sisinya, yang di atasnya cuma cangkangnya gini doang ya. Nah itu namanya luas selimut setengah bola atau luas permukaan setengah bola. Oke? Nah, terus kan di bawahnya itu kan ada luas permukaan setengah bola tuh. Nah, luas permukaan setengah bola itu maksudnya gini adik-adik. Bola yang tadi udah kalian potong jadi 2 gitu ya, setengah. Nah, kalian tutup atasnya. Jadi atasnya ini ditutup. Atasnya ditutup. Nah, maka tutup atasnya kan itu bentuknya juga lingkaran kan? Iya enggak? Kalau kalian tutup yang setengah tadi pakai sebuah karton gitu ya, maka kan bentuknya lingkaran juga. Ini kalau kalian tutup, maka jadinya kan begini, ada tutupnya di atas. Yang bentuknya lingkaran. Yang tadi ini 2 lingkaran luasnya ya. Terus karena kalian tutup dengan lingkaran di atasnya, berarti ada 1 lingkaran lagi buat nutupnya. Nah, yang dimaksud luas permukaan setengah bola itu bola yang dipotong setengah tapi ada tutupnya gitu. Bisa dipahami nggak? Bedanya luas selimut setengah bola sama luas permukaan. Luas selimut itu setengahnya nggak ada tutup, luas permukaan setengah tapi ada tutupnya. Ya, paham nggak sampai di sini? Yang paham boleh kasih jempolnya, yang nggak paham boleh reset. Paham ya? Yang lain gimana?
Bisa mengilustrasikannya dengan baik nggak? Wah, praise, Eren nggak kasih jempol, berarti bingung nih. Bingungnya di mana? Boleh ngobrol nggak gitu? Boleh ngobrol dulu nggak? Sambil ngopi lah. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Ada yang bingung? Coba bentar Kak Bandar cari videonya ya, biar kalian bisa paham. Bentar. Mungkin maybe lewat video bisa lebih ngerti apa yang Kak Bandar maksud ya. Semoga YouTube menyediakan itu. Nah, Kak Bandar coba cari di YouTube. Yang atas, yang kecil. Ruang kecil apa ruang gede? Yang kecil sini ya. Itu tuh, yang kunciku itu di bawah. Pilih aja tuh gitu. Bentar ya, coba kita cari. Ilustrasi selimut setengah. Cek dulu bentar. Nah ini dia, coba lihat yang ini. Bentar ya, ini Kak Bandar pause dulu. Kak Bandar pindah ke share screen yang video, bentar ya. Wait. Kalau nggak ada suaranya kasih tahu ya adik-adik ya. Karena ini YouTube, tolong kasih tahu kalau nggak ada suaranya. Kak Bandar volume dulu suaranya. Wabarakatuh. Ada suaranya? Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha. Apakah ada suaranya adik-adik? Ada aman. Aman ya? Oke. Pada pertemuan kali ini kita Coba Kak Bandar skip dulu. bola pejal. Nah, untuk contohnya luas permukaan setengah bola berongga itu seperti bola plastik yang dipotong dua nih. Kalau teman-teman ada bola plastik yang dipotong dua, pasti tinggal kulitnya saja kan? Nah, kulitnya itu dinamakan setengah luas permukaan setengah bola berongga. Sedangkan kalau untuk luas permukaan setengah bola pejal itu, misal di sini teman-teman ada bola bekel. Bola bekel itu kan padat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu memotong bola itu, maka akan ada sisinya lagi di bagian dalamnya. Ada sisi lagi di bagian dalam bola itu. Nah, itu luas permukaannya kan akan berbeda dengan yang berongga tadi. Jadi, bakal akan berbeda hasil yang berongga dengan yang pejal. Nah, sekarang kita lihat ke contohnya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, kalau kita setengah bola berongga itu, sekarang kita menggunakan setengah dari luas permukaan bola. Nah, pertemuan kemarin, luas permukaan bola gimana teman-teman? Luas permukaan bola itu kan dikali B dan nah, karena ini setengah bola saja, nah berarti kita kalikan dengan setengah. Hasilnya 1/2 dikali 4, bisa 2. Berarti 2 πr kuadrat. Ini tadi yang luas selimut setengah bola ya. Jelas teman-teman, kita lihat contohnya. Ini Kak Bandar skip, bedanya dengan jari-jari bola tersebut adalah yang ada tutupnya tadi ya. Kak Bandar skip lebih cepat supaya nanti bisa kalian. Nah, pejal itu maksudnya kita lihat ke luas 128 cm persegi. Gitu teman-teman. Kita lihat ke luas permukaan setengah bola yang pejal. Pejal itu maksudnya ada isinya ya teman-teman. Di sini ada sisinya lagi. Sekarang coba kita lihat. Cara mencari luas permukaannya itu, yang pertama setengah luas permukaan bola ditambah luas lingkaran. Kenapa ditambah luas lingkaran ini? Karena dia akan membentuk lingkaran di sini teman-teman. Nah ya kan, coba kalau bola dibelah, pastikan sisinya itu yang akan tertutup itu bagian lingkaran. Jadi di sini ada luas lingkaran. Nah untuk ininya sama seperti tadi 2 kali πr kuadrat, sedangkan kita jumlahkan dengan πr kuadrat yaitu di sini luas lingkaran. Nah, berarti apa hasilnya? Berarti hasilnya
3 pi r kuadrat untuk luas permukaan setengah bola jal. Nah, yang abu-abu ini adik-adik, yang area abu-abu ini, inilah yang tadi Kak Bandar sebut dengan tutupnya. Jadi kalau bola selimut tadi yang kalian sudah potong, dan kalian mau hitung luas permukaannya, kalian wajib tutup dulu lubangnya. Dengan satu lingkaran. Kan gini ya, satu lingkaran, ditutup gitu. Jadi setengah bola yang ada tutupnya maksudnya. Makanya disebut bola pejal. Nah, bola pejal ini bisa diisi nggak, Kak? Bisa. Gitu. Ya. Bisa diisi angin karena sudah ada tutupnya. Oke. Sampai sini aman? Bedanya luas selimut setengah bola dengan luas permukaan setengah bola? Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke, berarti Kak Bandar balik lagi ke bahannya Kak Bandar. Ya, jadi bedakan luas selimut setengah bola itu nggak ada tutupnya, luas permukaan setengah bola itu ada tutupnya. Gitu ya. Oke, nah berikutnya, sekarang kita masuk ke volume bola. Volume bola itu berarti sepertinya biasanya sama dengan 4 kali volume kerucut. Jadi kalau bola, kalian punya bola, kalian iseng gitu ya, belahan bola tadi yang udah kalian belah, satu bola kalian belah, lalu kalian masukin 4 kerucut yang diameternya sama dan tingginya sama, itu pasti bolanya penuh. Jadi ternyata volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Jadi kalau mau tahu, kalian mau iseng gitu ya, bikin kerucut, nggak ada kerjaan di rumah, bikin kerucut, ada bola belah. Nah, masukin tuh 4 kerucut yang ukuran samanya sesuai dengan ukuran diameter bola, maka itu pasti full. Gitu. Ya, maka volume bola itu konsepnya adalah yang ini. 4/3 dikali PR pangkat 3. Ini volume bola. Yang Kak Bandar kasih headline biru itu. Oke ya. Sampai sini aman? Nah, lalu ada volume bola secara utuh. Tadi kita ilustrasikan bolanya dibelah 2. Kalau bolanya dibelah 2, gitu ya, dan ada tutupnya, tadi Kak Bandar bilang kalau bola ada tutupnya bisa diisi angin kan? Nah, setengah bola yang ada tutupnya itu kalau diisi angin, cara ngitung volume anginnya itu pakai yang ini. 2/3 PR pangkat 3. Ini volume setengah bola yang ada tutupnya. Kalau nggak ada tutupnya kan nggak bisa diisi apa-apa. Ingat volume itu kan ngomongin isi. Ya, volume itu kan ngomongin isi. Kalau bola tadi setengahnya kosong, nggak bisa diisi apa-apa dong. Kalau kita mau balik-balikin kan pasti keluar juga isinya. Ya, ini maksudnya volume setengah bola yang tadi ada tutupnya atau bola pejal tadi. Sampai sini paham nggak? Bisa dimengerti? Aman? Silakan dicatat adik-adik. Benar harap kalian nggak bingung dengan konsep bola. Karena kita hari-hari ketemu dengan bola, betul ya? Apalagi yang suka main pedal, orang tuanya pasti ketemu bola terus tiap hari. Walaupun bola pedalnya kecil. Sampai sini sudah? Bisa dipahami? Aman ya? Ya benar harap nggak bingung lagi dengan
istilah-istilah di dalam bola, baik selimut bola, permukaan bola, volume setengah bola, dan yang terakhir tadi adalah volume setengah bola pejal gitu ya, atau bola yang ada tutupnya. Oke. Oke, sebentar Kak Bandar kasih satu soal tentang bola. Adik-adik boleh siapin catatannya sama alat tulisnya ya. Yuk. Ini udah dicatat? Udah ya? Yuk, Kak Bandar pindah ke soal ya. Coba perhatikan soal nomor 4. Adik-adik perhatikan soal nomor 4. Di situ ada tangki penyimpanan gas alam cair. Namanya gas berarti wujudnya adalah gas atau benda yang kalau gas itu kan tidak kasat mata ya. Nggak bisa dilihat gitu ya. Sama seperti angin. Nah, cuman gas alam tuh bisa memenuhi ruang gitu ya. Memenuhi ruang penyimpanannya. Tapi kalau dia udah over, maka gas alamnya bisa resikonya meledak. Gitu ya. Maka harus diukur nih volume untuk si tempatnya itu berapa penampungannya. Nah, di sini penampungannya itu bentuknya bola. Oke. Bola diameternya 70 meter. Gede. Kalau kalian pernah main ke balong Pertamina yang gas gitu ya, itu kalian akan melihat di luarnya gak cuman yang bentuk tabung, tapi ada yang seperti bola gede gitu ya. Nah, itu biasanya buat penyimpanan gas alam cair biasanya, LNG atau LPG. Nah, tangki itu bisa menyimpan gas alam cair, jadi sampai suhunya minus 160 derajat Celcius tanpa membeku. Jadi udah di set tangkinya ya. Nah, lalu lapisan luarnya diisolasi. Diisolasi itu maksudnya kayak dilapisi gitu ya. Dilapisi dengan sebuah benda yang menyerap panas dan dingin. Jadi nggak bisa mempengaruhi isi yang di dalamnya. Yang lapisan luarnya dilapisin lagi, gitu ya. Nah, maka yang Kak Bandar tanyakan di sini berapa meter persegi isolasi yang diperlukan untuk melapisi tangki tersebut. Berapa meter persegi? Satuannya meter persegi, berarti ini ngomongin luas permukaan bola tadi. Oke, yang pertama tuh ngomongin luas permukaannya berapa. Lalu kemudian jika biaya isolasi per meter perseginya 75.000. Jadi setelah kalian hitung berapa luas permukaannya, maka yang B berikutnya adalah biaya untuk melapisinya itu per meter persegi yang dari kalian cari di nomor A itu 75.000. Maka kalian bisa hitung berapa kebutuhan biayanya untuk melapisi tangki tersebut. Aman? Sampai sini bisa dipahami nggak pertanyaan A dan B? Aman ya? Maka yang ketiga berikutnya Kak Bandar tanyakan di sini adalah berapa volume gas cair yang bisa diisi. Yang bisa diisi di penampungan tersebut, di penyimpanan gas tersebut. Jadi ada 3 yang kalian perlu cari. Pertama, luas permukaan dari si penyimpanan gas tersebut, lalu biayanya berapa untuk mengisolasi tersebut berapa. Yang terakhir adalah berapa volume gas cair yang bisa diisi di tangki tersebut. Oke, sampai sini jelas?
Bisa dipahami adik-adik? Ada pertanyaan nggak? Ya, kalian nggak akan bisa ngerjain pertanyaan B tanpa mencari pertanyaan A, tanpa menjawab pertanyaan A dulu. Tapi kalian bisa kerjakan pertanyaan C tanpa mencari pertanyaan yang B, A dan B. Jadi kalian mau cari volumenya dulu bisa, mau cari luas permukaannya juga bisa duluan gitu ya, tapi kalian nggak akan bisa ngerjain yang B tanpa mengerjakan yang A. Gitu. Ya, selamat mencoba ya. Oke. Silakan dikerjakan, Kak Bandar kasih waktu sampai pukul 11:10 ya. Nanti 11:10 kita bahas. 10 menit ya waktunya. Selamat mengerjakan. Ini. Tidaknya contoh.
Ada yang kebingungan? Ada yang bisa? Yang A jawabannya berapa kira-kira? A atau C dulu aja. Ada yang udah dapet? Belum ada yang dapat A atau C. Belum. Bingungnya di mana? Oke, Kak Bandara mulai dengan yang diameter dulu. Apa hubungannya diameter dengan jari-jari? Hubungannya apa dia? Hubungan diameter dan jari-jari itu apa sih? Ada yang tahu? Diameter itu kan garis tengah, nama lainnya garis tengah lingkaran. Lalu jari-jari itu garis yang ditarik dari titik pusat, garis dari titik pusat lingkarannya atau dari titik pusat bolanya ke dinding bolanya, ke dinding bola atau lingkaran. Lingkaran atau bola. Bola. Nah, sebentar Kak Bandar perjelas dengan gambar dulu ya. Nah, ini titik pusat. Oke. Lalu yang namanya adalah diameter itu selalu harus garis tengah. Garis tengah berarti harus lewat tengah-tengah atau lewat titik tengahnya atau pusat lingkarannya atau pusat bolanya. Ya, sementara yang namanya jari-jari itu dari titik pusatnya ke dinding bolanya. Nah, ini adalah dari titik pusat ke dinding bolanya. Ini jari-jari. Yang tadi itu adalah, yang tengah-tengah tadi adalah, garis tengahnya adalah diameter. Ini diameter. Maka dari sini disimpulkan, jari-jari itu atau R tadi itu sama aja dengan setengah dari diameternya. Ya, atau dari sini bisa disimpulkan lagi diameter itu sama dengan 2 kali jari-jarinya. Oke, ini kayaknya pelajaran kelas 5 atau kelas 6 SD lah. Ya. Kita review bentar lagi ya. Kita ulang. Oke. Berarti sekarang kita fokus ke yang A atau C dulu ya. Jari-jarinya kan gampang. Ya. Diameternya 70 berarti kita bisa hitung jari-jarinya. Berarti jari-jarinya setengah kali diameter. Ini sama aja dengan setengah kali 70. Setengah dari 70 berapa? Setengah kali 70. Berapa, Pres? 35. 35 meter. Oke, ya. Lalu yang akan ditanyakan luas permukaan bolanya. Luas permukaan bola itu berarti tadi apa rumusnya? 4 kali luas lingkaran ya. Berarti 4 pi/r kuadrat. 4 dikali pi-nya. Lihat pi-nya. Pi 35 itu lihat jari-jarinya. 35 itu kelipatan 7 bukan? Itu kelipatan 7 bukan? Kalau kelipatan 7 maka pi-nya pakai 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 pakai 3,14. 35 bagi 7 bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti dia kelipatan 7 ya kalau bisa dibagi 7. Berarti kita pi-nya pakai 22/7. Oke.
Pi-nya pakai 22/7. Lalu dikalikan dengan R kuadrat. R kuadrat itu berarti 35 dikuadratin ya. 35 kuadrat itu kan sama aja dengan 35 kali 35. Sampai sini aman nggak? Aman ya? Oke, 35 bagi 7 tadi kata Pres bisa. Berapa Pres hasilnya? 35 bagi 7? 5. 5. Oke. 4 kali 22 kali 5 kali 35. Berapa hasil? 4 kali 22 kali 5 kali 35. Berapa? 4 kali 22 kali 5 kali 35. 15.400. 15.400. Oke. Ternyata luas permukaan si tempat penyimpanan gas ini yang bentuknya bola itu adalah 15.400 meter persegi. Yang A terjawab. Ya kan? Jadi butuh isolasi itu seluas 15.400 meter persegi. Itu ya. Oke, sekarang lanjut yang B. Kita lanjut yang B sekarang. Nah, yang B itu kan ditanyakan biaya untuk melapisinya berapa. Berarti tinggal luas permukaan dikali biayanya ya. Berarti 15.400 meter persegi dikalikan dengan biaya per meter perseginya itu 75.000 per meter persegi. Meter perseginya coret aja. Ya. Tinggal 15.400 kali 75.000. 15.400 kali 75.000 berapa? (15.400 meter persegi dikali 75.000 per meter persegi biayanya. Ada yang udah dapat? Yang jelas ini hampir 1 M lebih nih berarti. Ada yang udah dapat berapa? Berapa jawabannya nih? Butuh uangnya berapa untuk mengisolasi sisi luarnya? Berarti 1.155.000.000. D ya. Jadi untuk mengisolasinya aja 1.155.000.000. Ini udah murah. Oke, yang B dapat jawabannya. Tinggal yang C. Kalau semua tangkinya terisi penuh dengan gas alam cair, berapa volumenya kan gitu. Kalau cari volumenya aja. Volume si tangkinya bentuknya bola kan? Berarti 4/3 dikali I R angka 3. Berarti 4/3 dikali Pi-nya tadi kita pakai 22/7 ya, karena jari-jarinya kelipatan 7. R pangkat 3 berarti 35 kali 35 kali 35. Oke. Tadi 35 bagi 7 kan bisa. Kita coret satu aja ya, 35 bagi 7 berarti 5. Oke. Ada yang bisa kita bagi lagi nggak? 22 bagi 3 nggak bisa. Oke. Jadi tinggal dikalikan aja nih. 4 kali 22 kali 5 kali 35 kali 35 berapa? Baru dibagi 3. Nah, ini 4 kali 22 kali 5 kali 35 kali 35 itu sekitar
Ini sekitar 539.000. Lalu ini tinggal dibagi 3. 539 bagi 3 bisa. Coba kita bagi ya. Ini berarti sekitar 17. Lalu itu berarti 29, itu 9, 20 berarti 6. 179, 66,6 meter kubik. Jadi sekitar segini. 1.666,66 meter kubik gas yang bisa diisi ke tangki tersebut. Karena tangkinya bentuknya bola. Silakan dicatat kalau udah kita mau absen adik-adik. Ada pertanyaan sampai di sini? Adakah yang ingin bertanya? Nggak ada? Sudah selesai mencatatnya? Silakan dicatat dulu. Kalau sudah, kita mau absen. Nah, nanti hari Senin kita akan latihan soal tentang 3 bangun ini, baik kerucut, tabung, ataupun bola ya. Dipelajarin lagi bahan yang sudah Kak Bandar kasih, termasuk tentang volume dan luas permukaan. Oke. Ya, kita absen ya. Silakan open cam-nya. 3, 2, 1. Oke, adik-adik semua sampai ketemu hari Senin ya. Bye-bye. Thank you. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Oke.